Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita kali ini back to basic ya, ke tema awal dari channel kita. Ini sudah lama kita nggak bahas atau mereview buku ya, dan kali ini kita coba untuk mereview satu buku yang judulnya ini cukup viral ya beberapa waktu lalu. Ini cuma saya agak telat nih untuk membahas buku satu ini. Semoga bisa memberikan manfaat ya, menambah wawasan ilmu kita tentang, terutama tentang ini ya, yang dimaksud dengan dukun hitam dan dukun putih ya. Soalnya kebanyakan dari saudara-saudara kita ini rancu ya, atau terkena syubhat terkait dua istilah ini ya, antara dukun hitam dan dukun putih ya. Nah, kalau yang viral kemarin malah ada lagi ya, ini ilmu merah ya. Oke, langsung aja kita bahas untuk permasalahan ini ya. Oke, ini bukunya, untuk ukurannya ini buku biasa ya, A5 ya, buku biasa. Judulnya adalah Dukun Hitam, Dukun Putih ya. Kemudian di sini ada menguak rahasia kehebatan sekutu setan. Dan ini ya ditulis oleh Abu Umar Abdillah dan penerbitnya Wafa Press ya. Saya sudah membaca buku ini udah agak lama sih ya, udah agak lama, tapi sangat menarik sekali memang isinya ini, pembahasan di buku ini. Oke, kita baca dulu sinopsis ya, ini bagian belakangnya ya. Ketika yang dihadapi orang-orang yang hobi klinik dan mistik ya, maka setan mengutus walinya dengan pakaian serba hitam ya, memakai ikat belangkon, kumis, dan jambang lebat menutupi mulutnya, keris terselip ya, batu akik, kemenyan sebagai suguhan di hadapannya, sehingga orang-orang menangkap kesan kehebatan sang dukun hitam. Nah ini, tapi ketika yang dihadapi adalah orang-orang yang rajin pengajian, lengket dengan identitas Islam, setan mengutus dukun dengan penampilan ustadz atau kiai. Nah ini yang kayaknya sering ya kita jumpai ya, seperti ini. Berpakaian jubah serba putih, surban, tasbih ya, dengan bacaan-bacaan Arab ya sebagai bumbu dari mantra-mantranya, sehingga umat Islam tidak alergi untuk mendekatinya. Inilah dukun santri atau dukun putih. Padahal dukun dengan kedua baju kebesaran yang berbeda itu mendapatkan amunisi dari sumber yang sama, yakni setan ya. Jadi sebenarnya dari sini saja kita bisa menangkap ya. Jadi apa itu dukun putih, apa itu dukun hitam ya. Jadi cuma beda covernya aja. Jadi untuk amunisinya, sumbernya sama ya, yakni dari setan ya. Buku ini membedah praktik perdukunan dan menguak rahasia kehebatan dukun sekutu setan, menyingkap bilik rahasia tukang sulap, tukang ramal, dukun santet, dukun pelet, dukun sakti, tabib ya, yang menggunakan jin sebagai kodam, termasuk dukun yang berpenampilan sebagai kiai dan ulama. Anda akan mendapatkan info baru yang dengan menyimak buku ini ya, sehingga tidak terjebak pada praktik perdukunan dalam kondisi apapun, insya Allah ya. Baik, langsung saja, ini pengantar untuk halaman pertama ya. Pengantarnya hampir mirip dengan sinopsis belakangnya. Kemudian langsung ke daftar isi teman-teman ya. Baik, ini daftar isinya. Kata pengantar, siapa dukun itu, pembahasan pertama ya di halaman pertama. Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua, rahasia kehebatan dukun. Nah ini ada Thoriqatul Iksam ya, Thoriqatul Dabi, Thoriqoh
sufiyah, kemudian thariqatun najasah. Ya, ini rahasia kehebatan sampai halaman 17 ya. Ini banyak thariqat ini. Kemudian dukun hitam dan dukun putih sama jahatnya. Nah, ini pembahasannya mulai di sini. Ada subbabnya melihat jenis perdukunan yang dipraktikkan, melihat penampakan dan tampilannya. Dukun adalah rasul setan. Nah, ini sampai halaman 26. Kemudian dilanjutkan ke bab selanjutnya, yakni ritual memburu kesaktian. Nah, ini adalah ritual-ritual yang biasa dilakukan para dukun ya. Ya. Jadi tidak hanya semedi ya, bahkan banyak puasa, bid'ah dan syirik ya, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa, ini ada 5 ya. Kemudian bab selanjutnya senjata para dukun. Nah, ini ada mantra, jimat, rajah, dan wifik ya, wifik. Oke. Nah, ini ada susuk, sesaji ya, primbon, intrik ya. Kemudian rahasia tukang ramal. Nah, ini tukang ramal juga dibahas di sini ya. Dukun punya inforjin. Nah, setan mencuri dengar, tak seampuh yang diduga. Kemudian bab selanjutnya yakni rahasia pesulap. Nah, ini membahas tentang pesulap. Yang pertama sulap ilusi, kemudian sulap ketangkasan. Nah, ini di sini tentang pesulap ya. Kemudian rahasia dukun santet. Ya, ini tentang santet itu ada nyata adanya ya, cara kerja dukun santet. Kemudian bab selanjutnya adalah rahasia dukun pelet. Ya. Memasang sucuk, pelet dahulu dan sekarang, guna-guna zaman ini. Kemudian rahasia dukun tabib. Kemudian waspadai dukun putih ya. Siapakah wali Allah? Karomah para wali Allah. Beda karomah wali dan dengan kesaktian dukun. Nah, ini yang sering, ini juga rancu teman-teman ya, tentang karomah ya, karomah wali ya. Kita sering dengar dikit-dikit karomah ya. Ya. Ini sangat apa ya? Kalau di negeri kita ini sangat laris ya, seperti ini ya. Jualan karomah seperti ini ya. Dan anehnya ini banyak dari teman-teman kita ya, saudara-saudara kita ini masih banyak yang percaya tentang seperti ini ya, tanpa didasari dengan ilmu tentunya. Kemudian penutup surat dari mantan paranormal untuk paranormal dengan pengguna jasanya. Nah, ini baik, ini kita singkap beberapa cuplikan-cuplikannya aja ya. Kita nggak baca semuanya, nanti kalau baca semuanya bisa lama ya. Nah, ini istilah-istilah dalam bahasa Arab tentang dukun ya. Ini adalah arraf ya. Ya, istilah-istilah dukun kalau dalam bahasa Arab ini ya, salah satunya arraf, kemudian kahin, kemudian munajim ya, ahli nujum, seperti ini ya. Pembahasannya untuk tulisannya juga sangat jelas di sini ya. Kemudian yang terpenting adalah dasar sumbernya ya. Sumber yang dipakai ini dari Al-Quran dan juga Al-Hadis yang sahih ya. Kemudian ada sahir ya, tukang sihir. Ini adalah yang pertama tentang istilah-istilah ya. Ya. Rahasia kehebatan dukun. Yang ini pembahasan tentang thariqat tadi ya. Ya, ini ada thariqatud dabi ya, memotong sembelihan. Macam-macamnya ini banyak sekali. Thariqatut tankis, menulis ayat-ayat Al-Quran dengan sungsang terbalik. Nah, ini biasanya di simbol-simbol seperti itu ya. Thariqatut tanjin, menyembah bintang ya. Thariqatun najasah, menulis ayat-ayat Al-Quran dengan najis. Nah, ini berbagai cara yang dilakukan ya, bermacam-macam. Ini semua dijelaskan di sini teman-teman ya. Ya. Thariqatul kahfi ya, melihat melalui telapak tangan.
Ya, seperti ini. Jadi, tukang sihir menghadirkan anak kecil yang belum balik dengan syarat dalam keadaan tidak berwudu, kemudian mengambil telapak tangan kiri anak tersebut lalu menggambar segi 4 di atasnya. Ini macam-macamnya. Trik-triknya ini dibongkar di sini ya. Ya. Sangat menarik sekali teman-teman. Saya sudah baca buku ini dan ya, banyak apa ya, informasi-informasi baru ya, wawasan-wawasan baru tentang perdukunan ini ya. Jangan sampai kita nantinya rancu ya mengenai dua istilah ini ya. Jadi hati-hati sekali. Kalau dukun hitam sih jelas ya. Kalau dukun putih, nah ini yang. Kemudian bab selanjutnya nih ya, pembahasan tentang dukun hitam dan dukun putih sama jahatnya. Nah ini dia, melihat perdukunan yang dipraktekkan. Ada yang menyebut dukun baik atau dukun putih jika prakteknya untuk menolong orang ya, seperti untuk menyembuhkan penyakit, mencarikan barang hilang ya, tanpa melihat dari mana dukun itu mendapatkan kesaktian. Nah ini ya, jadi bukan berarti kalau menyembuhkan penyakit ya, bisa mencarikan barang hilang atau mungkin pengelarisan, itu berarti kebaikan ya, tanpa melihat dari mana dukun itu mendapatkan kesaktiannya. Nah ini yang berbahaya ya teman-teman ya. Kita harus telusuri ini ya, harus paham masalah ini ya. Kemudian melihat penampakan dan tampilannya. Oke, ini semua di sini. Oke, rahasia dukun pelet. Nah, dukun pelet, pembahasan tentang pelet ini ya. Ya, di sini. Ya, memasang susu. Ya, ini seperti ini. Ya. Penutup. Nah, ini yang cukup menarik ini, teman-teman. Surat dari mantan paranormal untuk paranormal dan pengguna jasanya ya. Ini kayaknya dari paranormal yang tobat ini. Kalau dari judulnya ini ya, kita dapat menangkap ini kayaknya surat dari mantan paranormal yang sudah tobat tentunya. Nah ini, nah ini berikut pengakuannya. Wah, ini cukup lumayan banyak ini. Ya, ya, sampai dibongkar nih trik-triknya ini. Ini forum internet pasien palsu ya. Nah ini pasien palsu ini biasanya yang kalau di konten-konten itu jelas sekali ya, yang biasa jadi dukunnya itu ya, terus diserang dengan ilmu langsung mental-mental gitu ya. Kemudian pasien fiktif. Wah, ini salah satu trik marketingnya para dukun ini. Ya, nasihat munafik. Nah ini ya, jangankan orang baik ya, orang jahat pun juga bisa kalau bikin ini ya, kata-kata nasihat ya. Ya, senjata berupa ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis-hadis palsu. Nah, ini berbahaya sekali ya teman-teman ya. Puasa gila ya, ilmu fiktif dan sebagainya. Oke. Ini ya, sangat menarik sekali. Kemudian di terakhir ya, halaman berapa ini? Ada berapa halaman ini? Kita lihat dulu. 185 teman-teman ya. Nggak begitu tebal ya, sehingga kita nanti nggak akan bosan untuk membacanya sampai selesai teman-teman, karena bahasanya sangat singkat, padat dan jelas ya, dan sangat informatif. Kemudian terakhir daftar pustaka ya. Oke, baik demikian teman-teman. Ini adalah salah satu buku yang sangat bermanfaat ya, menurut saya sangat bermanfaat untuk kita baca ya, untuk kita miliki. Nih bisa teman-teman dapatkan dari ini online ya, toko online maupun dari ini market store ya, online store. Ini saya dapatnya udah beberapa tahun yang lalu teman-teman. Kalau sekarang saya kurang tahu apakah masih ada.
coba di search dulu di ini ya, marketplace itu ya. Coba di sana cari dulu, barangkali masih tersisa teman-teman ya, karena sudah lama nih, atau mungkin sudah ada yang baru ya, saya kurang tahu ini bukunya, mungkin ada edisi yang baru ya. Tapi ini ya, jangan sampai nanti ada yang judulnya sama ya. Ini penulisnya ya, penulisnya ada di Abu Umar Abdillah, kemudian penerbitnya ini ya, Wafa Press ya. Baik teman-teman, demikian singkat review kita dengan buku ini ya, Dukun Hitam dan Dukun Putih. Semoga bermanfaat ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.